Hubungan sosial budaya dengan gizi. Disusun oleh Ihsan Faroji dan juga Hana Natalia Paragaye. Yang pertama, pendahuluan. Masalah timbulnya malnutrisi di negara-negara yang sedang berkembang bukan saja disebabkan karena negara tersebut tidak dapat memproduksi makanan yang cukup untuk masyarakatnya, tetapi karena adanya kebiasaan, kepercayaan, tabu yang mencegah manusia untuk menggunakan makanan yang terbaik di daerahnya. Apa itu sosial dan budaya? Yang pertama, sosial. Sosial adalah segala sesuatu yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan bersama. Sedangkan budaya adalah sebagai suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia yang telah berkembang dan diturunkan dari generasi ke generasi dari sesepuh kelompok tersebut. Selanjutnya adalah konsep kebudayaan. Kebudayaan adalah suatu rangkaian peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku anggota masyarakat, termasuk ke dalamnya nilai, sikap, kebiasaan yang dipelajari dan diperoleh sejak anak masih kecil. Selanjutnya adalah karakteristik kebudayaan. 1. Kebudayaan diperoleh dengan cara belajar. Yang kedua, semua kebudayaan berubah secara tetap dan tidak ada kebudayaan yang statis. Yang ketiga, setiap kebudayaan mempunyai sistem nilai. Selanjutnya adalah makanan sebagai fenomena sosial budaya. Yang pertama, sebagai sosial dan budaya, makanan tidak hanya sebagai produk organik dengan kualitas biokimia yang dapat digunakan untuk manusia. Yang kedua, makanan diartikan dalam hubungan dengan kebudayaan. Why? Makanan diperlukan atau pengesahan pengakuan untuk dapat diterima. Yang ketiga, banyak manusia yang meskipun lapar, tidak menggunakan makanan yang bergizi sebagai makanan. Mengapa? Alasannya adalah agama, tabu, dan kepercayaan. Contoh makanan dan budaya. Yang pertama itu di Jepang dengan budaya konsumsi ikan fudu. Nah, di sini ikan fudu mengandung organ beracun, yaitu tetrodotoxin, yang dapat merusak jaringan saraf, melumpuhkan tubuh, dan juga sesak nafas. Mungkin sekilas ikan ini terlihat lucu ya. Ia akan menggelembungkan tubuhnya menyerupai balon jika merasa terancam. Namun ternyata ikan ini memiliki racun sianida yang sangat mematikan jika masuk ke dalam tubuh manusia. Racun yang dimilikinya menempati posisi kedua fauna yang sangat beracun di dunia setelah katak emas Amazon. Ikan ini disebut juga dengan ikan buntal. Ikan buntal dapat mengembang menjadi bentuk bola untuk menghindari predator di alam liar. Sehingga tubuhnya akan susah untuk digigit dan juga adalah bentuk dari pertahanan diri. Ikan ini juga dikenal sebagai blowfish. Perenang canggung ini mengisi perut elastis mereka dengan sejumlah besar air dan mengembangkan diri mereka hingga beberapa kali ukuran normal mereka. Ikan buntal ini memiliki beberapa jenis, baik dari warna hingga tekstur kulitnya. Sehingga beberapa spesies juga memiliki duri di kulit mereka untuk mengusir pemangsa. Bahkan jika pemangsanya melahap buntal sebelum mengembang, itu bisa menjadi makanan terakhir bagi mereka. Karena kebanyakan ikan buntal mengandung zat beracun yang membuat mereka berbau busuk atau berpotensi mematikan ikan lainnya. Toksin ikan buntal ini mematikan bagi manusia,
baik tertusuk atau pemakan ikan ini. Ada cukup racun dalam satu ikan buntal untuk membunuh 30 manusia dewasa. Dan tidak ada obat penawar yang diketahui. Tetapi di Jepang, mereka disebut dengan fugu dan merupakan makanan yang sangat mahal dan lezat. Hal ini dapat dilakukan karena racun ikan buntal ini hanya terdapat di organ tertentu. Walau begitu, mereka hanya dipersiapkan oleh koki fugu yang terlatih dan berlisensi. Kebanyakan pufferfish ini atau ikan buntal ditemukan di perairan laut tropis dan subtropis. Selanjutnya, dalam Islam dan Yahudi melarang konsumsi babi. Babi adalah container atau tempat penampung penyakit. Kantung urin atau vesika urinaria babi sering bocor, sehingga urin babi merembes ke dalam daging. Akibatnya, daging babi tercemar kotorannya yang mestinya dibuang bersama urin. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Dapur Plus nikmatnya plus ilmunya. Daging babi jadi salah satu daging yang paling banyak dimakan di seluruh dunia. Dilansir dari Dr. X, sekitar 38% produksi daging di dunia adalah daging babi, guys. Daging babi sangat populer di Asia Timur, Asia Tenggara, Eropa, Afrika Sub-Sahara, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Oseania. Terlepas dari larangan beberapa kepercayaan mengenai makan daging babi, nyatanya babi adalah binatang yang kotor. Itu karena babi memakan apapun yang mereka temukan, termasuk kotorannya sendiri, guys. Itu sebabnya babi dikenal sebagai penghilang limbah. Babi sering memakan serangga, kotoran mereka sendiri, hingga bangkai hewan mati. Gak terkecuali nih, jika bangkai tersebut adalah anak mereka sendiri, meskipun kaya akan protein, kamu pun perlu mempertimbangkan bahaya apa saja risiko yang mengancam dari konsumsi daging babi. Selanjutnya adalah klasifikasi makanan. Makanan apa yang cocok bagi seseorang sangat erat hubungannya dengan status umur, keadaan sakit, dan juga keadaan sehat serta lain-lain. Makanan yang disediakan untuk seseorang sangat tergantung pada statusnya. Misal, biasanya ibu-ibu memberikan makanan yang istimewa kepada orang-orang yang berstatus tinggi, dan status yang rendah biasanya memperoleh makanan yang rendah proteinnya. Selanjutnya adalah klasifikasi makanan berdasarkan sehat dan sakit. 1. Cluster dan The Gift menjelaskan bahwa pada kelas rendah masyarakat kulit putih dan hitam di Amerika bagian Tenggara memandang makanan yang berwarna terang lebih tinggi nilainya daripada yang berwarna gelap. Misalnya beras atau roti yang berwarna putih lebih tinggi nilainya daripada beras merah atau roti yang berwarna coklat, meskipun nilai gizinya lebih rendah. Masyarakat juga mengklasifikasikan makanan dalam hubungan sehat-sakit, namun hubungannya lebih bersifat negatif. Misalnya, makanan yang ringan diberikan kepada orang yang sakit, dan makanan berat atau enak, berprotein tinggi, diberikan kepada orang yang sehat. Budaya dan makanan etnis di Indonesia. Kebiasaan makan merupakan suatu produk budaya yang berhubungan dengan sistem tingkah laku dan tindakan yang terpola dari suatu komunitas masyarakat tertentu. Makanan yang merupakan produk pangan sangat bergantung dari faktor pertanian di daerah tersebut dan juga merupakan produk budaya. Berbagai pengaruh budaya terhadap makanan. Yang pertama yaitu adanya bermacam jenis menu makanan dari setiap komunitas etnis masyarakat dalam mengolah suatu jenis hidangan makanan karena perbedaan bahan dasar adonan dalam proses pembuatan. Contohnya yaitu orang Jawa ada jenis menu makanan yang berasal dari kacang kedelai, orang Papua ada jenis menu makanan yang berasal dari sagu, dan orang Sulawesi ada jenis makanan yang berasal dari beragam bahan dasar yaitu beras, jagung, dan sagu. Yang kedua, adanya perbedaan pola makan atau konsumsi makanan pokok dari setiap suku atau etnis. Contohnya orang Timur NTT pola makannya lebih kepada jagung, dan orang Jawa pola makannya lebih kepada beras.
Yang ketiga, adanya perbedaan cita rasa, aroma, warna, dan bentuk fisik makanan dari setiap suku atau etnis. Contohnya, makanan orang Padang cita rasanya pedas, orang Jawa cita rasanya manis, dan orang Timur NTT makanannya selalu asin. Yang keempat, adanya bermacam jenis nama dari makanan tersebut atau makanan khas yang berbeda untuk setiap daerah. Contohnya yaitu soto Makassar yang berasal dari daerah Makassar, jagung bose yang berasal dari NTT, rendang yang berasal dari Padang, nasi liwet yang berasal dari Jawa, dan lain-lain. Yang kelima, adanya peranan dan nilai budaya setempat yang beda-beda terhadap makanan. Contohnya, makanan tertentu yang dianggap tabu oleh beberapa kelompok etnis tertentu, kemudian makanan tertentu yang dianggap mempunyai peranan penting dalam hidangan makanan pada suatu perayaan yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat tertentu, sehingga makanan tersebut tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi bagi masyarakat tersebut. Kemudian adanya perbedaan konsumsi makanan oleh penduduk kota dan desa yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dan lain-lain. Adanya budaya, kebiasaan, dan sistem sosial masyarakat dalam makanan seperti pola makan, tabu atau pantangan, gaya hidup, dan gengsi dalam mengonsumsi jenis makanan tertentu. Apabila keadaan tersebut berlangsung lama dan mereka belum memahami secara baik tentang pentingnya faktor gizi dalam makanan yang mereka konsumsi, maka adanya kemungkinan timbulnya masalah kesehatan. Contoh masalah kesehatan akibat makanan. Kebiasaan makan etnis Minahasa yang sering mengonsumsi makanan yang kaya asam lemak jenuh, kemudian kebiasaan suka makan enak pada pesta dan sehari-harinya. Gaya hidup etnis Batak yaitu banyak pesta-pesta yang diselenggarakan dengan menyajikan berbagai macam bentuk makanan dan minuman. Makanan etnis Batak yang mengandung lemak, kemudian kebiasaan minum tuak pada beberapa masyarakat, dan kebiasaan merokok pada beberapa masyarakat. Kebudayaan yang melekat pada kedua etnis di atas dapat mengakibatkan terjadinya penyakit jantung koroner dan berbagai masalah kesehatan lainnya.